Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Azwatun Ilmi. Saya Khaula Ni'mah. Dan rekan saya Maharani Putri Wijaya Kusuma. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Inquiry Station. Pengertian Inquiry Station. Inquiry Station adalah area atau stasiun yang ditunjukkan di dalam kelas atau lingkungan belajar tempat siswa terlibat dalam eksplorasi, penyelidikan, dan penelitian mandiri tentang topik atau konsep tertentu. Tujuan dari Inquiry Station adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong rasa ingin tahu. Inquiry Station bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan menyediakan sumber daya dan alat yang menarik. Siswa didorong untuk mengeksplorasi topik atau konsep secara mandiri dan aktif. Kedua, memfasilitasi pembelajaran berbasis penyelidikan. Inquiry Station bertujuan untuk membuat siswa mengembangkan keterampilan penyelidikan melalui eksplorasi mandiri dan interaksi dengan sumber daya yang relevan. Siswa belajar untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang dipelajari. 3. Mendorong pemikiran kritis. Melalui Inquiry Station, siswa didorong untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi yang mereka ketemui. Mereka diajak untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan membandingkan berbagai sumber informasi. Hal ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir logis, menarik kesimpulan, dan memecahkan masalah dengan cara yang kritis dan reflektif. 4. Mendorong kemandirian dalam belajar. Inquiry Station memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengambil kendali atas proses pembelajaran mereka sendiri dengan akses ke sumber daya dan alat yang relevan. Siswa dapat mengatur waktu, menentukan jalannya pembelajaran, dan mengambil keputusan sendiri. Ini membuat siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. 5. Pengembangan keterampilan kolaborasi. Meskipun Inquiry Station dapat melibatkan siswa dengan eksplorasi individu, tetapi juga dapat menjadi tempat kolaborasi dan kerjasama antara siswa. Siswa dapat berbagi penemuan mereka, saling membantu, dan berdiskusi tentang ide-ide mereka. Ini membantu pengembangan keterampilan kolaborasi dan komunikasi sosial. 6. Mempromosikan pemecahan masalah kreatif. Melalui Inquiry Station, siswa diajak untuk menemukan sosial kreatif untuk masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Mereka belajar untuk berpikir out of the box, mengambil resiko, dan menghadapi ketidakpastian dalam mencari solusi yang inovatif dan efektif. Adapun metode pelaksanaan terdiri ada 10. Yang pertama, persiapkan sumber daya dan materi yang relevan seperti buku, artikel, peralatan laboratorium, atau sumber daya digital yang terkait dengan topik atau konsep yang dipelajari. Yang kedua, susun pertanyaan penuntun yang membantu siswa dalam proses penyelidikan. Ketiga, berikan kebebasan kepada siswa untuk menjelajahi topik yang mereka minati dan memilih jalur eksplorasi mereka sendiri. Keempat, kolaborasi dan diskusi antara siswa juga perlu diadakan untuk saling berbagi ide dan mencari solusi bersama. Selanjutnya, kelima, refleksi agar siswa dapat merenungkan proses pembelajaran mereka di Inquiry Station. Keenam, umpan balik kepada siswa tentang perkembangan
perkembangan mereka dan memberikan saran yang spesifik untuk meningkatkan kualitas kerja mereka. Ketujuh, teknologi juga dapat diintegrasikan dalam metode inquiry station. 8. Pemilihan topik berdasarkan minat mereka meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam proses penyelidikan. Kesembilan, peran guru sebagai fasilitator dan presentasi hasil penyelidikan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil penyelidikan anak-anak, baik dalam bentuk presentasi, laporan tulisan, atau proyek kreatif lainnya. Dalam metode ini mendorong siswa untuk menjadi aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan penyelidikan, pemikiran kritis, dan kolaborasi, serta membangun minat terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, self-directed learning. Inquiry station mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih topik yang menarik bagi mereka dan mengatur jalur eksplorasi mereka sendiri. Ini mempromosikan pembelajaran yang mandiri, di mana siswa belajar untuk mengatur diri sendiri, mengambil inisiatif, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kedua, inquiry-based approach. Inquiry station mengadopsi pendekatan berbasis penyelidikan, di mana siswa diajak untuk bertanya, menyelidiki, dan mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Mereka menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang dipelajari. Ini mempromosikan pemikiran kritis, penguapan konsep, penguasaan konsep, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Inquiry station mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif dan berkomunikasi dengan baik. Mereka dapat berdiskusi dengan sesama siswa, berbagi ide, memperluas pemahaman mereka melalui pertukaran informasi, dan saling mendukung dalam proses penyelidikan. Kolaborasi dan komunikasi ini membangun keterampilan sosial dan kerjasama siswa. Yang keempat, pemikiran kritis dan analitis. Melalui inquiry station, siswa diajak untuk menggunakan pemikiran kritis dan analitis mereka. Mereka belajar untuk mengevaluasi bukti, menganalisis informasi, dan menghubungkan konsep-konsep yang berbeda. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir logis, penalaran, dan kemampuan mengambil keputusan yang terinformasi. Yang kelima, keterlibatan emosional dan motivasi. Dengan memberikan kebebasan eksplorasi dan memilih topik berdasarkan minat mereka sendiri, inquiry station meningkatkan keterlibatan emosional dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Mereka merasa terlibat secara pribadi dengan topik yang diminati dan lebih termotivasi untuk mencari jawaban atau solusi yang mereka cari. Yang keenam, penggunaan sumber daya dan teknologi. Inquiry station menyediakan akses siswa ke berbagai sumber daya, termasuk buku, peralatan, bahan manipulatif, dan teknologi yang relevan dengan topik yang dipelajari. Penggunaan teknologi dapat membantu siswa dalam mengumpulkan informasi tambahan, melakukan eksperimen virtual, atau berkomunikasi dengan ahli di bidang tersebut. Ketujuh, refleksi dan penilaian formatif. Inquiry station melibatkan refleksi yang teratur untuk membantu siswa memahami dan mengkonsolidasikan pembelajaran mereka. Siswa diminta untuk merenungkan proses mereka, memperbaiki pemahaman mereka, dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu dipahami lebih lanjut. Penilaian formatif dilakukan
oleh guru untuk memberikan umpan balik yang berharga dan membantu siswa dalam pengembangan selanjutnya. Penjelasan terakhir adalah jenis-jenis. Jenis-jenis inquiry station terdapat ada 6 macam jenis-jenis. Yang pertama, research station. Jenis ini melibatkan siswa dalam penyelidikan dan pengumpulan data melalui literatur, sumber daya online, atau sumber informasi lainnya. Siswa akan mencari informasi, mengkaji sumber-sumber yang dapat dipercaya, dan menganalisis data yang mereka temukan. Kedua, eksplorasi station. Jenis ini melibatkan eksplorasi fisik atau interaktif di mana siswa dapat mengamati, menyentuh, atau mengoperasikan benda-benda nyata, model, atau simulasi. Misalnya, stasiun ini bisa berisi alat-alat ilmiah, peralatan eksperimen, atau manipulatif matematika yang memungkinkan siswa untuk menggali konsep-konsep secara langsung. Ketiga, creation station. Jenis ini mendorong siswa untuk berkreasi dan menghasilkan produk atau karya berdasarkan topik yang dipelajari. Siswa dapat membuat poster, presentasi, video, atau karya seni lainnya yang mengekspresikan pemahaman mereka tentang topik yang sedang diselidiki. Discussion station. Jenis ini melibatkan siswa dalam diskusi kelompok atau diskusi dengan guru. Siswa berbagi pemikiran, bertukar ide, dan membangun pemahaman bersama melalui dialog dan refleksi bersama. Station ini mempromosikan keterampilan berkomunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. 5. Problem solving station. Jenis ini menantang siswa untuk memecahkan masalah nyata atau simulasi masalah yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Siswa diberikan skenario atau tantangan yang memerlukan analisis, pemodelan, dan pengambilan keputusan untuk mencari solusi yang efektif. 6. Multimedia station. Jenis ini melibatkan penggunaan teknologi multimedia seperti komputer, tablet, atau perangkat lainnya untuk eksplorasi, penelitian, atau pembangunan konten multimedia. Siswa dapat menggunakan perangkat ini untuk mencari informasi, membuat presentasi, atau mengakses sumber daya digital yang relevan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.